Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sahabat Usama yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita berusaha menjadi orang-orang tetap bersyukur, menyerahkan segala puji pada Allah, karena itulah sebuah keharusan bagi setiap hamba untuk mampu mensyukuri setiap nikmat yang ada. Salawat salam tetaplah kita aturkan pada beliau Rasul Agung, Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh orang yang senantiasa iltizam dan istiqomah dengan risalahnya. Insya Allah kita semuanya sahabat Usama, mudah-mudahan bagian dari mereka yang tentunya kelak juga akan mendapatkan syafaatul uthma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Usama yang dirahmati Allah, kita temu kembali dalam agenda jingga ngaji keluarga di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita ini ada di hari yang ke-28. Nah, kita bersama-sama berusaha. Kita sudah dipacu, dilecut oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa bulan Ramadan telah datang, bulan Ramadan kepada kalian yang di dalamnya ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, di dalamnya ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan juga sebagaimana makna dari Ramadan itu kan dari kata Ramadan, ro, mim, dan dot. Yang artinya secara bahasa itu adalah panas, membakar. Sehingga secara harfiah bahwa Ramadan itu adalah membakar, diartikan membakar dosa-dosa, dan diartikan juga membakar, artinya semangat, membakar semangat. Di awal kita lihat saja, di awal-awal Ramadan sangat bagus sekali. Dan inilah yang muncul pada setiap umat Islam di masyarakat kita. Awal-awal Ramadan, malam pertama, dan seterusnya itu masjid penuh tarawehnya. Dan juga kita diberi kemudahan di bulan Ramadan itu, yang dulunya susah untuk ke masjid, sholat jamaah subuh, di Ramadan itu sangat mudah sekali. Nah, inilah makna daripada Ramadan, membakar. Artinya semangat itu terbakar dan semangatnya lebih kuat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, perintah-perintah Allah di bulan Ramadan ini semangatnya sangat tinggi. Nah, inilah kemudian yang mesti kita harus bisa merawatnya. Karena apa? Sahabat Usama yang dirahmati Allah, jangan sampai kemudian nilainya itu berbeda. Padahal sama. Awal Ramadan, pertengahannya, dan juga akhir Ramadan itu sama. Bagaimana kita untuk memelihara? Disitulah terkadang di masyarakat kita, awal Ramadan sangat semangat dan mulai 3 hari ke depan itu sudah mulai loyo dan sebagainya. Inilah untuk bisa dipelihara. Nah, sahabat Usama rahmatullah, secara singkatnya kita bagaimana sih upaya kita? Nah, ada usaha, ada upaya untuk tetap memelihara yang namanya semangat itu tetap terjaga agar tetap membakar semangat yang ada dalam diri kita dan mampu membakar dosa-dosa selama bulan Ramadan. Yaitu dengan meningkatkan, menguatkan yang namanya istiqomah. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah berfirman, kita semuanya, maka tetaplah kalian di jalan yang benar
dan bersama dengan orang-orang bertobat bersamaku, dan janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah, dialah Allah, Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ini memang istiqomah sangat berat. Sampai Rasulullah ketika di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasul ditanya, engkau semakin beruban ya Rasulullah. Dan Rasul mengatakan, yang membuat saya cepat beruban itu adalah ayat-ayat di dalam surat Hud dan ayat-ayat yang semacamnya. Karena di dalamnya itu mengandung perintah istiqomah. Itulah yang sangat sulit memang. Tapi harus diusahakan. Nah, salah satu upaya untuk mewujudkan stabilitas semangat istiqomah dalam beribadah, dalam beramal di bulan Ramadan hingga sampai akhir nanti, bahkan kalau bisa sampai 1 tahun ke depan masuk Ramadan kembali masih terjaga semangatnya. Apa saja di antaranya, sahabat Usama, untuk bisa menjaga stabilitas semangat dan istiqomah? Yang pertama itulah perlu senantiasa memperbaiki yang namanya niat. Karena kita tahu bahwa niat itu berada di dalam hati letaknya, dan dalam mengawali amal kita yang perlu diperbaiki adalah niat. Bahkan kita tahu di dalam kitab Barzanji, kitab Ibadah, dalam kitab sirah Nabi yang lain banyak disebutkan bahwa ketika Rasulullah itu akan dimi'rajkan oleh Allah SWT, diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, di sana ada satu kejadian Rasulullah didatangi malaikat Jibril, digambarkan kemudian dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian barulah dilakukan perjalanan. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa setiap umat Islam ketika menjelang, ketika dia akan melakukan amal ibadah, melakukan perbuatan apapun, yang pertama diperbaiki adalah hatinya. Itu maksudnya demikian. Bukan berarti hatinya Nabi itu kotor, tidak, tapi maksudnya agar umat Islam mampu mengambil pelajaran setiap akan melakukan perbuatan, perjalanan, amal ibadah diawali dengan memperbaiki hati. Itu sangat penting sekali. Kemudian yang kedua, untuk menjaga stabilitas semangat istiqomah, semangat dan istiqomah itu adalah perlu adanya ikhlas semata mengharap ridha Allah. Ini sebenarnya Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan dan mengharap pada Allah semata, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Artinya ada keikhlasan. Kita juga sudah berikrar dengan syahadat kita yang mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena ini perlu juga dijaga untuk menjaga stabilitas semangat dan istiqomah dalam setiap amal, khususnya ini di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah, bulan istimewa ini. Itu perlu menjaga tadi yang namanya ikhlas. Setiap ibadah kita, amalan kita lakukan hanya untuk Allah. Kemudian yang lain, untuk menjaga stabilitas semangat dan istiqomah, perlu adanya kita memperbanyak sholawat. Kenapa kita memperbanyak sholawat? Memang jelas perintah Allah agar kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut Nabi, jelas di dalam ayat kan, dalam perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintah untuk bersolawat kepada Nabi. Sekaligus juga dengan bersolawat berarti kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi, sehingga menumbuhkan semangat tertular dari Rasulullah untuk kita, semangat di dalam menghidupkan bulan Ramadan dari awal sampai akhir. Artinya Ramadan kita awali dengan semangat yang kuat,
membakar semangatnya, membakar dosa-dosa kita sampai akhir Ramadan, tetap bersama dengan Ramadan, membakar dan penuh dengan semangat, dosa-dosa kita di akhir Ramadan akan terbakar, tentunya atas izin Allah SWT. Dan kita lanjutkan yang selanjutnya, semangat untuk menjaga stabilitas semangat dan istiqomah kita dalam menjalankan agenda-agenda Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan ini, perlu adanya melanjutkan komitmen kita dan perencanaan awal. Tentunya kita sudah diajari bagaimana Rasulullah mengajari kita untuk menyambut bulan Ramadan, tarhib, ya, menyambut Ramadan perlu ada persiapan, perencanaan. Mungkin saya di Ramadan ini harus hatam Al-Quran berapa kali. Di Ramadan ini saya merencanakan untuk bisa i'tikaf 10 hari penuh di akhir Ramadan. Atau amal-amal yang lainnya. Itu ada perencanaan. Itu perlu. Untuk apa? Ya tadi. Dalam rangka untuk menjaga semangat dan istiqomah kita di bulan Ramadan ini. Perlu kembali kepada perencanaan kita. Komitmen dengan perencanaan kita semula di bulan Ramadan. Apa yang akan kita lakukan? Beda kalau kita tidak punya rencana di bulan Ramadan, apa yang kita lakukan? Ya akan seenaknya. Ya. Yang penting puasa. Sing penting kan puasa. Kan begitu. Nah, kemudian sahabat Usama yang dirahmati Allah, yang lainnya upaya untuk menjaga stabilitas semangat dan istiqomah kita, kita perlu sesuai dengan kontrol dan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kontrol kondisi kemampuan masing-masing. Artinya tidak dipaksakan, tidak berlebihan. Contoh misalkan karena ingin ingin menghatam Al-Quran berapa kali, ya, berapa juz, kemudian dalam satu malam tilawah 3 juz, dipaksakan 3 juz, tapi kemudian 2 hari 3 hari ke depannya bolong, tidak melakukannya, ya. Nanti lagi 1 juz kedepannya tidak melakukannya lagi, karena Rasulullah mengatakan bahwa amalan yang baik itu adalah yang istimror, yang berkelanjutan, istiqomah, ya, artinya tidak memaksakan. Sahabat Usama yang dirahmati Allah, mungkin beberapa hal ya sekelumitnya ini ya, insya Allah sedikit tapi memberi kemanfaatan buat kita. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang masuk Ramadan ini dengan penuh semangat ya, dalam ibadahnya, dan berharap terbakar dosa-dosa kita. Akhir Ramadan pun kita tetap semangat membawa amal-amal Ramadan, dan kalau bisa malah dihidupkan di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan. Mudah-mudahan sahabat Usama termasuk bagiannya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.